Dayak adalah nama penduduk asli Pulau Borneo yang saat ini masih banyak tinggal di pedalaman Kalimantan. Arti kata Dayak sendiri masih dipertanyakan kebenarannya sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa suku ini mempunyai pusaka yang digunakan dari dahulu oleh nenek moyang suku Dayak. Dan pusaka ini mempunyai histori sejarah maupun ilmu magis di dalamnya, sehingga suku ini banyak disegani oleh dunia. Lalu apa saja pusaka khas dari suku Dayak ini? Berikut penjelasannya. Mandau. Senjata satu ini memang khas dari Dayak dan hanya ditemui di Kalimantan. Jika dilihat dari segi bentuknya, mandau ini sama seperti pedang pada umumnya. Hanya saja dia mempunyai ciri khas sendiri, seperti ornamen unik dan cantik. Bahkan beberapa mandau juga dihiasi oleh emas dan perak. Menurut kabar yang beredar, mandau tidak hanya sekedar senjata biasa, tapi juga mempunyai kesaktiannya sendiri. Ia bisa dikemas dengan semacam sihir sehingga ia bisa melayang dengan sendirinya. Sehingga mandau ini sangat dijaga dan dirawat oleh pemiliknya sendiri. Dilansir dari sumber fokus1.com, mandau berasal dari kata mandau yang berasal dari nama seseorang yang datang ke Kepulauan Kalimantan dari suku kuno Cina yang disebut Naman atau Barbar Selatan. Mandau adalah nama seseorang yang pertama kali membuat bentuk senjata pedang yang menyerupai bilah parang ini. Mandau datang ke Kalimantan berserta tawanan perang Barbar Selatan. Mandau datang ke Kalimantan untuk mencari hasil alam. Dia berkeliling ke sungai-sungai dan membentuk kelompok-kelompok dari tempat satu ke tempat lainnya. Tubuh mereka dihiasi oleh ukiran-ukiran tato agar mereka mengenal setiap kelompok klan yang mereka temui. Mandau terkenal kejam dan ahli dalam peperangan. Kelompok klan mereka telah banyak melawan bangsa-bangsa lain yang datang ke Kalimantan, termaksud bangsa Melayu dan bangsa Austronesia. Karena terlalu sering terjadi peperangan antara klan dan bangsa-bangsa yang datang ke Pulau Kalimantan, Mandau menjadi terkenal dengan bilah senjatanya yang tajam dan suka memenggal kepala musuh atau biasa disebut adat panguyunan, yang membuat bangsa lainnya tidak berani untuk masuk ke daerah mereka. Selain digunakan untuk berperang, mandau juga biasanya dipakai oleh suku Dayak untuk menemani mereka melakukan kegiatan keseharian mereka, seperti menebas atau memotong daging, tumbuh-tumbuhan, dan benda lainnya. Mandau harus disimpan dan dirawat dengan baik dan diberikan tempat yang khusus sebagai bentuk penghormatan. Karena suku Dayak mempercayai mandau memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari serangan atau niat jahat dari lawan mereka. Sumpit Dayak. Tidak hanya mandau, suku Dayak juga memiliki senjata mematikan lainnya. Namanya adalah sipet, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sumpit. Senjata ini berbentuk panjang dengan lubang di tengahnya seperti senapan. Sumpit ini dipakai untuk menembakkan jarum-jarum. Tenaga pelontar sumpit memang hanya dari hembusan nafas. Meskipun demikian, jangan sekali-kali diremehkan karena kecepatan jarum pelurunya bisa menyamai senapan. Pusaka sumpit mempunyai sejarah panjang dalam masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Konon, saat berperang dengan Belanda di dalam hutan, suku Dayak selalu unggul dengan hanya menggunakan sumpit. Sebab, penggunaan senjata oleh penjajah akan mudah terdeteksi saat pelatuk ditekan. Beda dengan sumpit yang saat ditiup dan mengenai sasaran maka tak akan menimbulkan suara. Dampaknya pun sangat beracun. Saat anak sumpit bersarang di tubuh, luka yang timbul akan menjadi celah bagi racun untuk menjalar ke jaringan tubuh lainnya.
Sejak dahulu, suku Dayak telah memberi racun ke anak sumpit yang telah mereka buat. Kegunaan senjata ini sangat efektif dalam berperang dan berburu hewan di hutan. Saat batang sumpit ditiupkan, maka anak sumpit yang keluar tak akan bersuara, sehingga tak hanya melukai target secara senyap, tetapi juga meracuni hingga menyebabkan kematian. Zaman dahulu, suku Dayak dijuluki pasukan hantu oleh pasukan Belanda yang menjajah Indonesia, sebab saat berperang melawan penjajah, posisi mereka akan sangat sulit diketahui saat meniupkan sumpit. Karena kelebihan sumpit ini melumpuhkan lawan dan tanpa disadari oleh musuh, maka senjata tradisional suku Dayak tersebut tak hanya ada di Indonesia. Dalam jurnal yang ditulis Hamid Darmadi, sumpit atau blowguns, untraditional weapon with Dayak Hex protection. Suku Dayak di Kalimantan bukan satu-satunya yang menggunakan sumpit sebagai senjata. Ternyata suku asli Amerika Selatan dan samurai Jepang juga dikatakan telah menggunakan dalam beberapa pertempuran. Untuk di Jepang sendiri, sumpit disebut Fukiya dan masuk dalam cabang olahraga yang dibina International Fukiado Association atau IFA. Lonjo atau tombak. Selain sipet dan mandau, Dayak juga mempunyai tombak yang bernama lonjo. Senjata ini mirip dengan tombak pada umumnya. Tapi karena kita bicarakan suku Dayak, maka lonjo ini jelas berbeda. Kabar mengatakan kalau lonjo ini bertuah. Ia memiliki semacam energi khas yang mampu membuat pemiliknya menjadi lebih kuat. Lonjo sendiri dibagi atas mata tombak dan juga gagangnya. Untuk gagangnya biasanya menggunakan kayu-kayu khusus serta memiliki beberapa ukiran hiasan. Semakin banyak nyawa musuh yang tewas karena senjata tombak ini, semakin besar energi yang ada pada lonjo ini. Energi tersebut bisa merasuk ke dalam tubuh orang-orang yang menggunakannya, sehingga lebih kuat dan kebal terhadap senjata musuh. Saat ini, lonjo lebih banyak digunakan untuk berburu hewan di hutan. Lonjo juga digunakan barang souvenir atau kenang-kenangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan. Lonjo dapat dihias dengan pernak-pernik yang cantik, sehingga cocok menjadi barang pajangan di rumah. Dohong. Dohong mungkin terdengar asing oleh masyarakat umum. Alasannya tak lain karena senjata ini eksistensinya sudah langka. Padahal kalau melihat sejarah, dohong lebih dahulu dipakai sebelum mandau dan juga lainnya. Dohong sendiri bentuknya agak mirip dengan keris. Dasarnya adalah pisau biasa namun memiliki lekuk yang unik. Senjata ini sekarang sudah menjadi semacam pusaka sehingga tidak bisa dipakai sehari-hari. Tapi untuk acara tertentu, dohong biasanya dikeluarkan sebentar. Dan perlu diketahui, dohong mempunyai nilai jual yang mahal karena mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Masyarakat Dayak meyakini dohong merupakan senjata tertua yang dimiliki suku Dayak, tepatnya suku Dayak Ngaju. Masyarakat Dayak bahkan meyakini ini sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia. Dohong merupakan senjata yang diciptakan oleh leluhur suku Dayak di alam atas. Manusia pertama yang memiliki dohong adalah mereka yang dipercayai sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya hanya 3 orang yang memilikinya, yaitu Raja Sangen, Raja Sangiang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja tersebut memiliki dohong yang berbeda-beda. Yang dimiliki Raja Sangen dan Raja Sangiang terbuat dari besi yang bisa mengapung. Sementara senjata yang dimiliki Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak bisa mengapung. Dohong jenis ini biasa disebut senaman leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan bisa mati, dan diyakini sebagai salah satu leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Talawang. Talawang atau tameng adalah perisai dalam berperang, sama halnya dengan mandau. Talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak terhadap kekuatan magis. Selain itu, senjata tersebut juga memiliki sisi estetis yang ditunjukkan pada motif ukirannya.
Senjata ini biasanya terbuat dari kayu ulin, kayu besi, atau kayu liat. Kayu-kayu tersebut dipilih karena memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kayu jenis lainnya, sehingga mampu menangkal serangan apapun. Selain itu, ketiga jenis kayu ini juga terkenal dengan keringanan bobotnya. Kekuatan dan keringanan merupakan hal yang penting untuk sebuah perisai, karena dinilai mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada prajurit ketika berperang. Dari segi bentuk, senjata ini berbentuk persegi panjang yang dibuat meruncing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1-2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Sisi luar talawang dihiasi dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak. Kemudian bagian dalamnya diberi pegangan. Keseluruhan bidang depan talawang biasanya diukir berbentuk topeng atau hudo. Konon, ukiran pada talawang ini memiliki daya magis yang mampu membangkitkan semangat sehingga menjadi kuat orang yang menyandangnya. Ukiran pada umumnya bermotif burung tinggang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tinggang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan roh leluhur suku Dayak. Motif kamang digambarkan dengan seseorang yang sedang duduk menggunakan cawat dan wajahnya berwarna merah. Walaupun setiap subduku Dayak mengenal kebudayaan Mandau dan Talawang, ternyata penggunaan warna dan motif ukiran pada talawang berbeda-beda. Motif ukuran pada talawang ini juga yang kemudian banyak dijumpai sebagai desain interior rumah, serta bagian-bagian arsitektur dan krinya seni ukiran Dayak. Selain itu, talawang ini bisa digunakan sebagai simbol sosial. Hal ini bisa dilihat bahwa terdapat ukiran yang menggambarkan flora dan fauna. Ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat Dayak yang sangat penting untuk menjalin hubungan yang harmonis antara alam dan manusia. Ada dua jenis ukiran talawang. Motif ukuran talawang laki-laki. Talawang laki-laki digambarkan dengan motif gergaji atau raksasa yang bersifat teriang, kuat dengan raut wajah yang menakutkan, serta mata merah menyala dan dilengkapi taring runcing. Motif semacam ini dipercayai dapat mempengaruhi orang agar semangatnya memudar dan merasakan ketakutan yang teramat sangat dalam sebelum berperang. Hebatnya lagi, sensasi ini akan muncul hanya dengan memandang motifnya saja. Motif ukiran talawang perempuan. Pada talawang perempuan sama-sama digambarkan sosok gergasi, namun dibuat sedemikian rupa sampai mencitrakan unsur-unsur kelembutan, keramahan, serta persahabatan. Untuk motif ini didominasi warna yang digunakan adalah warna-warna cerah, seperti putih, kuning yang dulunya diramu, dan kunyit serta kapur sirih. Dengan warna dan penggambaran gergaji yang penuh kelembutan tadi, tameng ini akan membuat siapa saja yang melihatnya muncul rasa iba dan kasihan, sehingga nantinya tidak tega untuk menyakitinya. Fungsi lain dari talawang pada zaman dahulu tentu saja talawang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Tetapi seiring berjalannya waktu, senjata ini hanya berfungsi sebagai barang pusaka. Sedangkan senjata lama masih dipercayai dapat membentengi tempat tinggal pemiliknya dari bahaya. Di sisi lain, talawang baru hanya sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Satu buah talawang bermotif indah bisa dihargai ratusan hingga puluhan juta rupiah. Harga tersebut sebanding dengan keindahan motif yang ditawarkan para pembuatnya. Selain itu, bersama dengan Mandau, talawang juga masih digunakan sebagai properti dalam pertunjukan tari suku Dayak, seperti tari Mandau dan tari Pepatai.